Lantas, bagaimanakah pribadiku sesungguhnya? Kebalikan dari tokoh-tokoh yang kuciptakan? Ataukah itu cuma angan-anganku yang terlalu tinggi hingga tak mungkin bisa tercapai? Tapi pikiran semacam itu tak terlalu mengganggu dibanding kekhawatiran kalau Tommy tak bangga lagi akan dirinya. Dia harus berbuat sesuatu, dia harus berubah. Dorongan untuk berubah bukan cuma itu, ada lainnya yang tak kalah penting. Sejak Gunawan meninggal, tak ada satupun karya tulisnya tercipta, padahal masa berkabung dan beristirahat seharusnya sudah lama lewat. Bukannya dia tak ingin menulis lagi, tapi karena tidak bisa. Sebenarnya dia tidak kekeringan ide, tapi ia sulit mengembangkannya, apalagi mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata. Pikirannya seperti tersumbat, konsentrasinya mudah sekali buyar. Dengan cepat, pikirannya akan mengembara keluar jalur, paling sering ke masa lalunya bersama Gunawan. Bila matanya tertuju ke kursi yang biasanya diduduki Gunawan setiap pulang kerja, maka dia membayangkan bagaimana Gunawan menariknya ke pangkuan lalu membelai dan menciumnya. Bila ia melihat buku-buku Gunawan, ia membayangkan bagaimana asiknya Gunawan bila sedang membaca, hingga diajak bicara pun tak mendengar. Padahal di rumah itu tentu saja banyak barang yang bekas disentuh dan dipakai oleh Gunawan. Semuanya membangkitkan kenangan tersendiri. Tak habis-habisnya, dan hampir selalu kenangan itu menimbulkan kesedihan. Tak ada lagi yang bisa dikerjakannya selain melamun dan menyesali nasibnya. Tapi kesadaran bukan tak ada. Tak mungkin ia begitu terus-terusan. Kesedihan tak boleh jadi obsesi. Apalagi sekarang ia harus menjadikan kemampuannya menulis itu sebagai mata pencaharian. Ia tak berniat mencari pekerjaan lain karena merasa tak punya keahlian. Ia harus tetap menulis. Tapi susahnya pekerjaan yang satu ini membutuhkan pikiran yang sehat. Tak lama lagi Tommy akan memasuki perguruan tinggi. Biayanya pasti tak sedikit. Sedang harta peninggalan Gunawan bila dimakan terus setiap hari pasti akan habis. Bila pikirannya ke sana, dia merasa panik. Bagaimana kalau dia begitu terus-terusan? Atas anjuran dan bantuan Rati, ia memilih pindah ke Bogor. Seorang keluarga Rati ingin menjual rumahnya dengan harga yang relatif murah, tapi ia juga tidak keberatan bila rumah itu cuma dikontrak saja. Begitu melihat Farida, langsung menyukai rumah itu. Pikir dulu, bila cuma mengontrak, kau bisa pindah lagi bila tak betah. Tapi bila membeli, kau harus menjualnya lagi dan itu membutuhkan waktu. Begitu Rati, sahabatnya, menasehatkan. Farida merundingkan hal itu dengan Tommy. Dan sependapat dengan ibunya, Tommy pun menyukai rumah itu. Dia setuju dengan gagasan Rati. Nanti Mama bisa seperti tokoh dalam cerita Mama itu. Apa ya judulnya? Saya lupa. Itu yang menemukan jejak-jejak pembunuhan bahkan menangkap sendiri pembunuhnya. Di tempat sepi seperti ini kan bisa banyak kemungkinan. Tommy memberi semangat. Sebenarnya Farida agak kecewa. Tommy sama sekali tidak memperlihatkan rasa keberatan akan hidup berpisah. Bahkan dengan antusias ia menyatakan keinginannya untuk indekos saja sambil menyelesaikan SMU-nya. Tanggung kalau pindah sekolah padahal sebentar lagi selesai. Memang alasan itu masuk akal, tapi bagi Farida terasa menyedihkan. Apakah Tommy justru lebih senang bila jauh dari ibunya? Toh Farida tertawa mendengar ucapan Tommy.
Mana mungkin, di tempat sepi nggak ada apa-apanya. Yang mama butuhkan di sini kan cuma suasana untuk mengembangkan ide yang sudah ada di kepala, bukan mencari ide. Justru di Jakarta mama bisa menemukan ide yang tak habis-habisnya. Justru sepi begini orang bisa membunuh tanpa ketahuan, Ma. Kalau di Jakarta orang terpaksa terang-terangan karena sudah padat sih. Di sana ada orang, di sini ada orang. Tempat sembunyi nggak ada. Padahal yang menarik justru yang sembunyi-sembunyi itu. Mama nggak mau ketemu pembunuh bener-beneran. Mama takut. Lebih enak menghayalkan saja. Siapa tahu, Ma. Habis kalau mama nanti diapa-apain, gimana kamu? Kan jauh, gak bisa bantu. Farida memancing. Tommy tersenyum. Oh, saya kan cuma menghayal juga. Orang seperti mama akan dijauhi pembunuh. Kenapa bisa begitu? Mama kan menulis cerita kriminal, jadi kayak detektif amatir begitu. Kau bisa aja, Tom. Farida tertawa tapi juga sedih. Dia akan kehilangan gurau dan canda Tommy. Masa sedih sih, Ma? Saya kan gak keluar negeri, seminggu sekali ketemu. Apalagi kalau lagi banyak hari libur. Hibur Tommy. Tapi kau harus baik-baik menjaga diri ya, Tom. Jangan mentang-mentang bebas lantas jadi brengsek dan ugal-ugalan. Janji, Ma. Saya akan baik-baik. Tapi mama juga janji dong. Farida keheranan. Janji apa? Mama juga harus baik-baik menjaga diri. Kata-kata itu diucapkan dengan serius hingga Farida terharu. Ia merasa sangat terhibur. Akhirnya rumah itu jadi dibelinya. Sedang rumah peninggalan Gunawan di Jakarta dikontrakan. Yang penting uangnya cukup dan tak perlu habis-habisan. Hanya barang-barang yang penting saja yang dibawanya pindah. Ternyata barang yang dianggap penting itu pun cukup banyak. Barang yang dulu berarti penting bagi Gunawan tentu sama pentingnya juga baginya. Ada surat-surat, buku-buku, dan masih banyak lagi. Sebagian besar perabot ia tinggalkan karena rumah dikontrakan beserta perabot. Salah satu yang dibawanya adalah tempat tidurnya yang tak akan ia tinggalkan ataupun diganti dengan yang baru. Sedang Tommy juga memilih sendiri di antara barang-barang miliknya, mana yang akan dibawa serta. Ternyata pada saat pindah tak ada rasa berat hati, mungkin karena kesadaran bahwa rumah itu masih miliknya. Dia selalu bisa kembali lagi kelak. Kini kehidupan yang sama sekali baru harus dijalaninya. Bab 2. Setelah selesai membenahi rumah dan menunaikan kewajibannya sebagai penghuni baru dan warga baru, masih ada lainnya yang tak kalah penting, yaitu berkenalan dengan para tetangga. Ia memang harus melakukan hal itu bukan cuma karena tata krama, tapi juga karena tak ingin terkucil sendiri. Terus terang, ia memperkenalkan dirinya sebagai pengarang. Itu penting supaya dirinya jangan diprasangkai macam-macam. Sebagai seorang janda yang hidup sendiri dan tidak bekerja di luar rumah, orang tentunya bertanya-tanya, dari mana ia memperoleh nafkah? Di samping itu tentu saja juga ada kebanggaan tersendiri. Biarpun profesi mengarang tidak akan menimbulkan gambaran uang bertumpuk di benak orang yang berhadapan, tapi pasti dapat membangkitkan respek. Biarpun mungkin cuma sedikit, profesi itu bukan gampangan dan juga pastilah halal. Tapi ada rasa kecewa ketika ternyata para tetangga itu belum pernah mendengar namanya. Farida Gunawan? Mengarang apa saja ya? Saya belum pernah baca bukunya. Coba kapan-kapan pinjami ya. Sedang Bu Nur Laila, tetangga seberang rumah, punya komentar lain lagi. Saya sih senang juga baca novel, tapi melulu karya pengarang favorit saya. Itu loh, yang sudah terkenal sekali.
Kalau yang belum begitu terkenal, saya segan. Soalnya kalau tahu-tahu isinya jelek, wah, sayang sekali uang jadi terbuang percuma. Padahal harga buku sekarang kan mahal, ya kan? Farida cuma bisa mengangguk, tak ada semangatnya untuk menjelaskan macam-macam. Pada pertemuan berikut, Bu Nur khusus datang menyeberang untuk menyampaikan komentar lain lagi. Ternyata anak saya yang di SMU senang baca buku ibu. Katanya dia mah penggemar ibu. Banyak betul buku-buku ibu yang sudah dibacanya. Wah, ternyata banyak ya. Tapi dia nggak beli kok, cukup menyewa, murah kok. Cuma 10% dari harga buku di toko. Lumayan kan? Kalau beli sih mahal. Lagi-lagi Farida cuma mengangguk dan menjaga senyumnya agar tidak tampak kecut. Bu Nur melanjutkan, saya juga iseng-iseng baca satu, bagus juga. Tapi kok begitu, Bu? Begitu bagaimana? Tanya Farida was-was. Ceritanya kok serem-serem sih. Sadis ah. Gak sangka deh kok orang seperti ibu bisa mengarang kayak begitu. Orangnya halus dan lembut, tapi ceritanya membuat bulu roma berdiri. Saya memang senang menulis seperti itu. Semakin banyak bulu roma yang berdiri, saya akan semakin senang. Bu Nur menggeleng-gelengkan kepala. Saya gak suka cerita semacam itu. Kalau tegang-tegang mah rasanya berat. Kenapa nggak coba bikin yang lain, Bu? Itu loh, yang kayak pengarang favorit saya. Sayang sekali nggak bisa, Bu. Ah, masa? Iya, bener, nggak bisa. Bu Nur memandang agak aneh. Bu Ida ini rupanya senang bunuh-bunuhan. Kata anak saya, selalu ada yang mati dibunuh dalam cerita ibu. Betul. Ih, dalam kehidupan yang nyata ini juga ada banyak kematian, Bu, yang wajar maupun yang tidak wajar. Apa yang namanya cerita kan bisa dibikin, Bu. Gak usah sama seperti dalam kenyataan. Kalau sama mah buat apa orang baca buku? Gak ada gunanya atuh. Farida tak ingin membantah lagi, ada hal lain yang lebih menarik minatnya. Bu Nur, apa rumah di sebelah saya itu kosong? Ia bertanya sambil menunjuk ke arah satu sisi rumahnya. Yang itu? Oh, gak kosong, ada penghuninya kok. Tapi saya gak pernah lihat ada orangnya. Pintunya selalu tertutup. Siapa yang tinggal di situ? Perempuan atau laki-laki? Oh, namanya Pak Irawan. Sudah tentu lelaki. Dia tinggal sendirian. Tak berkeluarga? Sekarang mah enggak. Dulu ada sih istrinya. Tapi mereka enggak punya anak. Kemudian istrinya menghilang. Menghilang? Tanya Farida dengan perhatian tergugah sepenuhnya. Kok ada orang bisa menghilang sih, Bu? Begini, istrinya itu Bu Salmah namanya. Mendadak pergi tanpa memberitahu suaminya. Ketika Pak Irawan pulang, kerja rumahnya kosong. Dikiranya istrinya itu pergi ke pasar atau arisan. Gak ada pesan apa-apa. Tahu-tahu sampai malam gak muncul juga. Dia tanya-tanya semua orang apa barangkali melihat istrinya, tapi satu pun gak ada yang melihat. Maklum di sini kan sepi. Rumah-rumah juga pada jauh ke dalam. Besok lusanya belum muncul juga. Akhirnya dia lapor ke polisi. Istri kok bisa hilang? Tapi polisi gak bisa menemukan. Kemudian dia pergi ke Kalimantan Selatan. Kota apa sih namanya? Saya lupa. Kampung halaman istrinya. Bayangin sampai begitu jauh, ternyata di sana juga nggak ada. Cerita Bu Nur dengan lancar. Sudah berapa lama hilangnya, Bu? Wah, berapa lama ya?
2 tahun mah ada kali. Nggak ada kabar beritanya. Katanya sih ada surat yang datang. Pak Irawan memperlihatkannya pada saya. Rupanya Bu Salma pergi bersama seorang laki-laki kekasihnya. Dia minta dikirimi surat cerai. Farida memandang Bu Nur dengan heran. Alangkah banyak yang diketahui wanita ini tentang tetangganya. Atau memang warga di sini biasa menceritakan segala masalah pribadi kepada tetangga. Ada di mana sekarang Bu Salma itu? Di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga. Apa enggak disusul biar jelas masalahnya? Sudah disusul, tapi ternyata orangnya sudah pindah lagi tanpa memberi alamat. Rupanya dia takut sama pembalasan suaminya. Habis caranya begitu sih. Pakai minggat segala. Terus terang aja kalau mau cerai mah. Mungkin suaminya nggak mau menceraikan, atau mungkin juga dia kejam. Kalau enggak, masa istrinya takut sih? Komentar Farida sambil membayangkan rupa tetangganya. Rasa ingin tahunya jadi meningkat. Bu Nur tertawa. Ah, Pak Irawan kejam. Gambaran itu jauh, Bu. Dia sangat ramah dan humoris. Orangnya juga terbuka. Lihat saja, mana mungkin saya tahu banyak begitu kalau bukan dari dia. Farida membenarkan. Kalau begitu, mungkin Bu Salma itu memang sudah bosan pada suaminya atau dia jatuh cinta pada laki-laki lain. Farida memancing. Menurut saya dia tak tahu diuntung. Pantasnya Ibu kenal betul. Kayak gimana sih orangnya, Bu? Pantasnya Ibu kenal betul, kayaknya gimana sih orangnya, Bu? Bu Nur berpikir sebentar. Susah menggambarkannya, orangnya tertutup sih, Bu. Gak suka cerita, kalau ngomong yang perlu-perlu saja. Jadi kebalikan dari suaminya. Cantik? Tanya Farida ingin tahu. Menurut saya sih biasa-biasa saja. Entahlah bagi Pak Irawan. Bu Nur tertawa, lalu melanjutkan dengan nada mengambil hati. Yang jelas Bu Ida jauh lebih cakep. Farida tersenyum, pikirannya tertuju ke hal lain. Kisah semacam itu bukankah bisa dijadikan cerita yang menarik? Dia tinggal menambah-nambah. Bersambung.